riset dan inovasi, ya. Kemudian yang kedua seni budaya, kemudian yang ketiga di bidang olahraga. Nah, seperti itu. Seperti saya katakan tadi bahwa ajang talenta ini bukan monopoli dari kementerian, ya, karena banyak yang lain, ya. Banyak yang lain di luar dari kementerian juga melaksanakan seperti itu. Nah, ini juga harus harus direspon dan diapresiasi, ya, oleh pemerintah, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan itu. Makanya nanti ada yang namanya kurasi, ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh apakah kelompok masyarakat yang memiliki legalitas untuk menyelenggarakan suatu event, itulah yang akan dikurasi, ya, oleh kementerian. Nah, seperti itu. Agar supaya ini mendapat pengakuan, ya, pengakuan dari pemerintah baik kepada organisasi atau lembaga yang melakukan itu maupun prestasi anak kita. Itu ini ada manfaatnya, ya, manfaatnya untuk peserta didik, ya, peserta didik, ya, bisa untuk mendapatkan fasilitas biasanya untuk mendaftar ke sekolah berikutnya ke tingkat lebih tinggi. Itu biasanya ada, iya, selain zona ada untuk, iya, siswa berprestasi. Nah, kemudian untuk jangka panjangnya, ya, biasanya juga orang-orang yang memiliki talenta untuk melamar pekerjaan itu juga menjadi pertimbangan. Jadi bukan hanya 2SN dan FF2SN, tapi semua ajang yang diikuti, ya, baik di tingkat, ya, daerah maupun tingkat nasional, apalagi ada yang sampai ke tingkat internasional, semua terpantau oleh Kemendikbudristek. Nah, pemerintah juga mendapatkan talenta terbaik, ya. Kita ada informasi karena sudah tersistem semua, ya, dengan mudah kita melihat siapa anak kita berprestasi, dan kita juga punya database, ya. Nanti terkadang kita informasikan ke semua teman-teman supaya semua bisa menginfo, ya. Bukan hanya 10 sekolah itu, tapi semua sekolah sudah terpantau oleh kementerian melalui sistem informasi manajemen talenta itu. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi sistem informasi manajemen talenta di wilayah 4 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pagi yang sangat hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk sama-sama biasa berita hari ini. Sosialisasi tentang positif berprestasi dan akurasi serta sinergi. Saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dan saya hormati sahabat-sahabat saya pemateri yang 4 orang hari ini. Sebenarnya kami ini ada 6 orang yang ikut kegiatan kemarin, 1 dari SMA Al-Azhar, ya. Materi yang kami terima kemarin di Makassar selama 4 hari, dengan banyaknya dan padatnya kegiatan di sana, tidak ada waktu kami untuk tidur pun tidak bisa. Tidak ada waktu tidur. Pokoknya cuma masuk sholat, keluar lagi, masuk lagi. Jadi begitu 4 hari. Namun hari ini kita persingkat materi. Kenapa? Kami memahami. Kami mohon maaf, di lingkungan Dinas Pendidikan Kota itu tidak ada anggaran, dan kami bersyukur A3S masih bisa mau bersama-sama kami untuk membagi rezeki kepada kita semua sehingga hari ini kegiatan kita terlaksana. Maka waktu kami mungkin satu pemateri hanya bisa membawakan 30 menit saja. Makanya kalau nanti lewat komime sudah lewat Ibu 30 menit. Nah, terus nanti pada pertanyaan, Bapak Ibu kalau mau bertanya kita selesai dulu, ya. Selesai dulu materi baru boleh ada pertanyaan. Kalau masih ada waktu kita bertanya, kalau tidak ada waktu pertanyaannya nanti di-share ke kami, ya. Apa yang tidak jelas nanti tanya langsung ke kami, atau
Dan untuk bos prestasi itu sendiri, bos prestasi itu mendapatkan dia bos prestasi karena apa? Karena punya prestasi-prestasi yang sudah dibaca di pusat. Yang terbaca di pusat seperti yang Bapak katakan tadi, Pak Kabit katakan, yaitu kegiatan O2SN, FLS2N, OSN, itu sudah ada semua di pusat prestasi nasional. Baca di sana. Makanya yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu mendaftarkan nanti prestasi-prestasi sekolah kita dari pelaksanaan yang lain. Misalnya ada dari penyelenggara mungkin kayak kemarin ya, kemarin ada kegiatan yang dilaksanakan di kepolisian ya, itu tentang pocil. Mungkin ada yang ikut ya, pocil, polisi cilik ya. Nah, yang itu kalau mau dibaca di Puspesnas, Bapak dan Ibu harus akurasi, dikurasi dia, dimasukkan ke akun kurasi, nanti dikurasi akan larinya nanti ke SIMT itu dan terbaca di pusat. Nah, semua penyelenggara Bapak dan Ibu, penyelenggara harus Ibu mintakan bersedia masuk ke kurasi. Jika sekiranya tidak bersedia, maka Bapak dan Ibu yang harus mintakan semua data-datanya untuk masuk ke kurasi, nanti sekolah yang akan mendaftarkan di kurasi. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, karena waktu saya singkat, saya maju dulu ke prinsip pengelolaan BOS. Bapak dan Ibu sebenarnya bisa baca sih, ya, prinsip pengelolaan dana BOS. Fleksibel, yaitu pengelolaan dana BOS dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Penilaiannya, kemudian pengembangan talenta dan akuntabilitas dan aktualisasi prestasi. Nah di sini Bapak Ibu komponen penggunaan bonus kinerja ini ketentuannya ya. Nanti di share ya, oke? Nanti di share nanti. Dilakukan di sekolah, kemudian fasilitasi evaluasi pembelajaran berbasis rapor pendidikan atau kegiatan lainnya yang relevan yang mendukung pembelajaran paradigma baru. Kemudian perencanaan berbasis data, ini untuk sekolah yang menerima dana kemajuan terbaik. Penguatan manajemen tata sekolah satuan pendidikan, penguatan kapasitas sumber daya tata kelola satuan pendidikan, kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data. Nah itu kemarin karena kita memang melakukan asesmen nasional itu atau ANBK itu kan menggunakan pakai data ya. Jadi kita semua itu data kita tersimpan semua. Jadi sekarang semua berbasis data. Nah inilah sekolah yang mendapatkan ini karena memang sekolah yang memang berbasis data. Pelaksanaan apa-apa sudah masuk semua basis datanya ada. Ya. Nah kalau tidak ada tentu tidak dapat kegiatan hal semacam ini. Kita tidak abaikan. Padahal di kementerian itu ada semua datanya. Ada semua, semua kesalahan kita ada di situ. Nah ini larangan penggunaan dana bos kinerja, melakukan transfer dana bos kinerja ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana. Nah ini ada terdapat ini. Dana bos ditransfer ke rekening pribadi atau rekening sekolah karena itu yayasan biasanya ditransfer ke rekening yayasan. Dari sekolah mentransfer ke rekening yayasan. Kemudian membungakan untuk kepentingan pribadi ketika ada teman-teman butuh sekali tidak ada doi dipinjamkan tapi dibungakan. Rentenirkan. Ya, itu larangan ya. Kemudian meminjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak atau pelaporan keuangan dana bos kinerja atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Perangkat lunak, membeli perangkat lunak ya Bapak Ibu untuk pelaporan. Yang bagaimana itu perangkat lunak Bapak Ibu? Aplikasi. Membeli aplikasi, ya membeli aplikasi. Ini tidak dibolehkan. Kemudian menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan juga tidak boleh.
membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Kegiatan yang tidak menjadi prioritas itu kadang-kala dibeli oleh sekolah. Contohnya apa yang tidak jadi prioritas? Salah satunya horden. Ini horden tidak menjadi prioritas. Ya. Kalau kami kunjungan kemarin studi tinggi di Jakarta, sekolah itu tidak menggunakan lagi horden. Kenapa? Karena dia berbasis lingkungan dan sekolah memang sekolah rujukan, sekolah apa namanya? Ya, itu di sekitar sekolah itu semua tanaman. Jadi ketika kita memandang keluar, anak-anak memandang keluar, semua hijau di sana. Jadi mata kita itu terbiasa menatap sesuatu yang indah-indah, sehingga tidak perlu menggunakan kain horden. Kenapa? Memang di dalam penganggaran dana BOS tidak ada kain horden. Tetapi kita saja yang mau mengadakan. Diperbolehkan menjadi satu kebijakan apabila menghadap matahari. Ruang kelasnya pas menghadap matahari, jadi silau anak-anak boleh pasang horden. Malah yang dibeli horden. Tapi bukan nanti saya ke sekolah di sini. Saya hanya memberi contoh saja. Kemudian membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Gak tahu sih, sini hari ini iuran yang kita dapat. Tapi tidak ada bahasa iuran di dalam toh. Dari dulu memang ini kita biayai atau kebutuhan pribadi Tendi. Misalnya Tendi kita butuh dia kuliah, ya, butuh kuliah. Jadi kita biayai dengan dana ini, itu boleh ya. Atau ada guru kita yang sakit, ambil dana BOS dibawakan dia, tidak bisa. Kebutuhan pribadi tidak boleh, apalagi beli baju batik untuk pribadi sendiri tidak boleh. Kalau seragam apalagi, ya berarti tidak boleh. Tinggal bagaimana caranya Bapak dan Ibu kepala sekolah. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau beli pakaian adat Ibu tidak apa-apa, tapi aset boleh. Pakaian siswa, misalnya siswa tiap tahun ikut Pamonte ya, O2SN, FLS 2N, tidak apa-apa, karena itu baju akan dipakai pada saat lomba. Tapi pada saat lomba, habis lomba ditarik kembali, disimpan di lemari dengan rapi. Kemudian memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Sebenarnya sih tidak bisa ya, kategori sedang ataupun kategori berat tidak bisa dibiayai dengan dana BOS. Ya. Tapi yang ringan bisa. Kalau memang ada penganggaran yang istilahnya dari 11 item yang harus dibelanjakan, ada sisa anggaran. Kenapa tidak? Berikan saja. Yang penting butuh perbaikannya. Oh misalnya ini plafon ada satu yang rusak, silakan perbaiki saja, tidak apa-apa. Jangan satu rusak semua diperbaiki. Nah itu. Jangan pintu rusak, cuma dia punya kuncinya yang rusak diganti untuk satu pintu, padahal cuma kunci. Itu. Kemudian membangun gedung atau ruangan baru, ini tidak boleh. Bangun gedung atau ruangan baru yang tidak punya, yang belum masuk dalam DAPODI. Belum masuk DAPODI dibayarkan, betul kan? Ini temuan. Kemudian pemotongan honorarium tenaga honor. Ada sekolah melakukan potongan terhadap honorarium tenaga honorer. Mungkin bukan kita di sini. Kemudian duplikasi pembayaran honorarium, diduplikasi. Banyak ditemukan duplikasi. Honorariumnya itu bayangan. Ada namanya, orangnya tidak ada. Ini ada di Kota Palu. Saya tidak pungkiri ini ada di Kota Palu. Namanya tertera di absen, tapi orangnya tidak ada. Tahun kemarin saya sudah ketemu. Ya. Ada namanya, tapi orangnya tidak ada. Seperti itu. Kemudian penerima honor rutin bulanan tidak tercantum di DAPODI. Nah itu tadi toh. Kemudian penerima honor yang tidak berhak menerima, tidak ada surat tugas, tidak ada SK, tidak ada presentasi dan lain-lain. Tanpa surat tugas, tapi dia berada di sekolah.
tanpa SK kepala sekolah dia berada juga di sekolah. Ini semua dapat honor, padahal tidak boleh. Kemudian pembayaran honor melebihi ketentuan. Pembayaran honor melebihi ketentuan. Kenapa? Mohon maaf ya, saya tenaga operator ya. Saya sampaikan tenaga operator, jangan sampai kepala sekolah masuk jurang. Kenapa? Ketika tenaga operator itu ya sudah malas-malas dia bekerja, maka kepala sekolah janji lagi, sudah saya tambah lagi 500 kau. Saya tambah lagi kau 500 supaya kau rajin, ya toh? Atau ada juga operator, tapi di sini alhamdulillah tidak ada. Atau operator kadang begini, tidak mau, saya cuma 1 juta gaji, capek saya kerja cuma 1 juta gaji. Akhirnya kepala sekolah menaikkan lagi tadi itu menjadi 1.500.000. Ini temuan juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena dana bos kita itu kita mengacu pada anggaran kota Palu, ya. Ada bukunya ya. Standar biaya kota Palu. Jadi hanya 1 juta. Nah, tenaga honorer minta sampai 1,5 juta. Nah, ini juga membuat kepala sekolah menjadi temuan. Jadi di sini saya jelaskan sedikit apa itu ya. Sekarang kita ketahui bahwa apa itu SINTE dan terhadap ada talenta dan prestasi talenta peserta didik. Prestasi juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi oleh kementerian kepada suatu ajang talenta dan atau prestasi talenta peserta didik. Ya. Di sini kita ketahui bahwa proses verifikasi itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Puspresnas. Jadi di sini jadi kurasi talenta itu yaitu merupakan proses mengidentifikasi, menilai dan memberikan pengakuan resmi kepada suatu ajang talenta atau prestasi dengan talenta. Ini aplikasi kurasi ini mempunyai fungsi yaitu mengidentifikasi, menilai dan memberikan pengakuan resmi bagi ajang talenta. Apa saja ajang yang bisa dikurasi? Yaitu misalnya lomba-lomba yang dibuat di kampus, terus juga yang bisa diselenggarakan dari kepolisian, terus juga dari instansi lain seperti dinas pariwisata dan juga seperti DITO juga bisa. Yang penting jelas bentuknya kepanitiaannya. Kenapa dirilis ini aplikasi kurasi ini? Karena banyak penyelenggara atau yang belum resmi, ya katakanlah abal-abal, yang memberikan iming-iming kepada penyelenggara, kepada anak-anak talenta kita. Maka diadakanlah, dirilislah ini aplikasi kurasi ini. Iya, karena ini cuaca begitu terik, tiup lagi kipas angin, lama-lama sudah makan snack, mengantuk sudah kita. Nah, jadi di sini saya sebelum masuk ke aplikasi, saya tinggal menambahkan untuk kurasi dan SINTE ini sangat erat kaitannya. Nah, kita mengupload atau kita memasukkan prestasi-prestasi siswa lewat kurasi dan dibuka lewat SINTE. Nah, jadi apa saja prestasi yang bisa dimasukkan? Kalau prestasi yang sudah ada di Puspresnas atau Puspresnas yang melaksanakan, contoh FLS, O2SN, OSN, tidak perlu lagi kita daftarkan.
karena sudah otomatis terbaca di kementerian. Nah, itu sebabnya saya jelaskan sedikit, saya giring kenapa saya dengan Pak Irfan kemarin mendapatkan boskin ini atau bos prestasi, bos kinerja prestasi. Itu memang data-data sudah terbaca. Tahun ini kita mendapatkan, contohnya sekolah saya mendapatkan 70 juta. Tidak berjalan di tempat. Belum tentu tahun depan 70 juta lagi. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah, mancing ya, atau sambil memupuk, memotivasi lagi siswa-siswi untuk memiliki talenta di bidangnya masing-masing. Saya yakin di pinggiran-pinggiran juga siswa semua cerdas, semua memiliki potensi, cerdas di bidangnya masing-masing. Nah, saya mungkin tidak bisa di matematika, pasti bisa di olahraga, pasti bisa di seni. Begitu banyak lomba-lomba ya, teman-teman. Jadi sekarang kita masuk kepada kurasi. Nah, ini tadi saya sudah cek-cek bahwa jaringan, katanya jaringan di sini tidak sampai di ruangan ini. Nah, saya buka di HP juga tidak mampu. Coba Bapak Ibu silakan di kurasi biar kita apa namanya itu, pembinaan kepada yang berprestasi tadi itu, yang telah diasesmen tadi itu. Ada dua kan yang akan diberikan pengembangan talenta ini, kepada siswa sendiri dan kepada pemandu talenta. Jadi dua. Kalau nanti akan kemana semua nanti tuh. Kalau kita mau berprestasi itu, siapa yang bantu, siapa yang membina nanti sini. Pengelolaan manajemen dan ekosistem, ya kita kelola bagaimana ketika dapat rank 1, rank 2, rank 3, kemudian tentukan banyak lomba, bukan cuma OSN. Jangan bilang saya tidak mampu OSN, cari yang lain. Saya tidak mampu OSN, masih ada FLSDN. Kalau tidak mampu, masih ada lomba-lomba yang diakan. Ada dari kepolisian, alhamdulillah polisi cilik hari ini anak-anak tampil sana sebagai juara 1 dan tampil di Polda hari ini sana. Nah, juara 1 kemarin di Polres. Kemudian kami diundang di sana untuk hari jadi Polda lalu lintas gitu. Nah, jadi dipetakan saja begitu. Jangan berkecil hati, saya jauh dari mana, dari jauh sekali sekolah saya, orang tuanya bagaimana misalnya membantu. Kita saja bagaimana caranya kita memotivasi diri kita sendiri, guru-guru kita, kemudian masyarakat atau murid ya. Kita ambil kita ke dinas kita ceritakan bahwa guru kita ini adalah pembawa anak-anak kami, anak kita di sekolah kita masing-masing di tingkat sampai ke tingkat provinsi lah, misalnya kalau guru nasional. Mohon tolong kami Pak Kadis, kami diberikan sertifikat kepada guru kami. Nah, dengan adanya nanti itu baru bisa memberikan materi gitu. Jadi tidak sembarang panggil kita. Nah, cari semua itu yang membina siapa. Jadi ada dia punya datanya, ada dia punya sertifikatnya, begitu. Dalam bidang apapun. Kalau tidak ada, bagaimana cara Pak? Berarti kita cari kerjasama, misalnya universitas yang ada di dekat-dekat kita, atau di kalau olahraga misalnya mungkin di Semarang ada, atau di bagian olahraga di mana yang aja di pemerintahan olahraga misalnya. Nah, kemudian mungkin ada. Kalau karate kan biasanya itu kalau saya kan karate saya diambil dari Brimob misalnya, bikin MOU, kemudian ada tentu kalau dia sudah pernah menjuarai apa pasti sudah sertifikat sudah ada. Jadi itu yang bisa membina anak-anak itu. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita beranjak dari tempat. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk tetap di tempat. Ya, sebelumnya informasi dari Ketua 3